Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terkait dengan transformasi skema pensiun pegawai negeri sipil yang mana merupakan langkah baru menuju masa depan yang cerah. Sebelum kita menuju ke informasi selengkapnya, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Bapak dan Ibu sekalian dapat selalu memperoleh notifikasi pemberitahuan terkait dengan info-info terbaru dari channel kami. Dan berikut ini adalah informasi selengkapnya. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, dilansir dari okflores.com, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia melalui restu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan sebuah gebrakan besar dalam pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil. Dan rencana ini akan mengubah skema pensiun dari sistem pay as you go menjadi fully funded. Sebuah langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pensiunan pegawai negeri sipil, tetapi juga menguatkan keuangan negara. Apa yang berbeda dalam skema baru ini? Saat ini, dana pensiun pegawai negeri sipil masih menggunakan sistem pay as you go, di mana iuran sebesar 4,75% dari gaji pegawai negeri sipil ditambah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, sistem ini dianggap membebani APBN, terutama dengan meningkatnya jumlah pensiunan di masa depan. Kemudian dalam sistem fully funded yang akan datang, dana pensiun dihitung dari take home pay atau THP yang lebih besar. Iuran akan dibagi antara pegawai negeri sipil sebagai peserta dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dan untuk hasilnya, tabungan pensiun yang diterima pegawai negeri sipil bisa mencapai 1 miliar rupiah atau lebih, tergantung masa kerja dan juga kontribusi. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, kemudian apakah manfaat besar bagi pegawai negeri sipil? Perlu kami sampaikan bahwa transformasi ini memberikan sebuah keuntungan besar bagi para pensiunan pegawai negeri sipil. Karena dengan skema baru ini, nilai pensiun yang diterima akan meningkat secara signifikan dan memberikan jaminan finansial yang lebih baik di masa tua. Dan bukan hanya itu saja, perubahan ini juga memberikan rasa tenang bagi pegawai negeri sipil aktif karena mereka tahu bahwa untuk dana pensiun dikelola dengan lebih profesional dan juga transparan. Namun rencana besar ini tidak lepas dari tantangan, karena untuk pengelolaan dana pensiun di masa lalu sering menjadi sorotan akibat kasus penyalahgunaan, seperti skandal PT Asabri yang merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah, karena dana yang seharusnya menjadi hak pensiunan malah diselewengkan untuk investasi beresiko tinggi. Dan untuk menghindari hal yang serupa, pemerintah tengah mengkaji usulan penting seperti memindahkan pengelolaan dana dari Kementerian BUMN ke Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga independen yang diatur dengan undang-undang dan mirip seperti BPJS Kesehatan. Selanjutnya, mengawasi pengelolaan dana secara rutin
oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, terkait dengan langkah kedepannya untuk transformasi skema dana pensiun ini sebenarnya bukan hal yang baru, dan untuk gagasan ini sempat direncanakan pada tahun 2020 tetapi tertunda akibat pandemi COVID-19. Dan kini dengan kondisi yang semakin membaik, pemerintah optimis dapat menerapkan sistem ini mulai tahun depan. Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional, transparansi, dan juga pengawasan ketat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa untuk investasi dana pensiun dilakukan pada instrumen yang aman dan juga sesuai aturan untuk menghindari sebuah resiko yang tinggi. Dan langkah transformasi ini adalah peluang emas bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Dengan skema fully funded, bukan hanya masa depan pensiunan pegawai negeri sipil yang akan lebih cerah, tetapi juga tata kelola keuangan negara yang akan semakin kuat. Sebagai pegawai negeri sipil, ini adalah saat yang tepat untuk menyambut perubahan positif ini dengan optimisme. Dengan kerjasama semua pihak, maka dana pensiun tidak hanya menjadi jaminan masa depan, tetapi juga menjadi simbol transparansi dan profesionalisme di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, sebagai informasi tambahan bahwa terkait dengan wacana kenaikan gaji bagi pensiunan pegawai negeri sipil pada bulan Februari 2025, perlu kami sampaikan bahwa untuk hingga saat ini masih ada pensiunan pegawai negeri sipil yang mempertanyakan hal tersebut. Dan hal ini karena banyaknya isu yang beredar soal kenaikan gaji bagi pensiunan pegawai negeri sipil, dan beberapa juga menyebarkan seolah-olah gaji pensiunan akan mengalami kenaikan di bulan depan. PT Taspen sudah memberikan penjelasan soal hal ini, yakni sampai sekarang belum ada regulasi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji. Dan hal ini membuat gaji pensiunan pegawai negeri sipil yang cair pada bulan depan masih sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum